hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah pada sebelumnya kita membahas tentang kaitan dengan permasalahan sholat malam di luar Ramadan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW itu qiyamu Ramadan, atau yang pada umumnya kita ketahui adalah sholat tarawih. Pembahasan tentang masalah tarawih, Imam Al-Bukhari menetapkan sebuah kitab di dalam kitab sahihnya, yaitu Kitabut Tarawih, bahwa yang dimaksud sholat tarawih itu adalah qiyamu Ramadan yang memang ditetapkan di dalam kitab-kitab lainnya, di antara lain Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasai. Pengertian tentang sholat tarawih ini berasal dari kata rohah atau santai, istirahat, kemudian tidak tergesa-gesa. Penamaan ini semata-mata dari ulama, sedangkan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyebutnya qiyamu Ramadan. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Jamaah di dalam Nailul Awtar dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW menyukai qiyamu Ramadan tanpa memerintahkan untuk sholat tersebut dengan tegas, seraya bersabda, siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab atau mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam hadis lain, dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ia berkata, barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan ihtisab atau mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian riwayat Al-Khamsah dari Abu Dzar, ia berkata, kami saum bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak sholat bersama kami hingga tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW sholat sampai lewat sepertiga malam. Berdasarkan definisi ini, bahwa sholat tarawih adalah qiyamu Ramadan. Kemudian tarawih itu sekedar nama, bukan sifat atau cara-cara sholatnya. Jadi meskipun dilaksanakan dengan tergesa-gesa, tetap saja namanya sholat tarawih. Maka di sini hanya sekedar penamaan, tidak berdasarkan kepada sifatnya itu sendiri. Jadi tehariwang, anu rusuhan, bagi orang yang di request biasanya oleh Kojim tong lami teuing sebenarnya. Tong lami teuing.
maka biasanya itu jadi tidak jadi masalah. Namun memang penamaannya tetap sholat tarawih. Kemudian berdasarkan hadis-hadis tadi bahwa qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, dan tahajud adalah nama-nama bagi sholat yang sama begitu. Adalah sholat malam. Hanya saja tarawih dan qiyamul Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan. Dan tahajud atau sholat malam itu dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kemudian untuk lebih khusus bagi yang tahajud dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Maka kemudian tentang pelaksanaan sholat Ramadan, sholat qiyamul Ramadan atau tarawih, ini berbeda dengan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Apa yang jadi membedakan? Ketika memang kemarin kita bahas untuk sholat tahajud atau qiyamul Ramadan itu atau qiyamul lail itu lebih utama itu dilaksanakan secara munfarid dan tidak masalah jika nanti mendadak berjamaah. Nah, berbeda kasusnya dengan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu lebih utama berjamaah. Dan berjamaah dalam sholat tarawih itu adalah sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengimami para sahabat, bahkan biasanya pada sore hari ketika pada asar, beliau mengumumkan kepada halayak untuk berjamaah sholat tarawih. Lebih dari itu, beliau mengajak istri-istri dan keluarganya. Ini seperti diterangkan dalam hadis dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid dan orang-orang pun ikut sholat berjamaah dengannya. Lalu beliau sholat pada hari kedua Ramadan dan orang-orang pun semakin banyak untuk berkumpul pada hari kedua sampai hari keempat. Lalu hari selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk sholat berjamaah. Ketika masuk waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Selain aku khawatir sholat itu dianggap wajib atas kamu, dan itu pada bulan Ramadan." Jadi Nabi dalam hadis ini pada hari ke-1 sampai selanjutnya sampai hari ke-4 melaksanakan dan mengimami untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Nah, kemudian hari selanjutnya Nabi tidak datang untuk sholat berjamaah. Tidak lain tujuannya agar para sahabat nanti tidak menganggap bahwa sholat ini menjadi wajib pada bulan Ramadan begitu. Kemudian pada awal kekhalifahan Umar bin Khattab, jamaah sholat qiyamul Ramadan meskipun dalam satu masjid, mereka berkelompok dengan imamnya masing-masing. Maka Umar bin Khattab mempersatukan kelompok-kelompok tersebut dalam satu jamaah dengan satu imam. Yang memandang sholat tarawih berjamaah dalam satu masjid dengan satu imam itu lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka beliau mengungkapkan dengan kata-kata ni'matil bid'atu hadihi. Maksudnya sebaik-baik yang baru diadakan kembali adalah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam. Nah, peristiwa ini semakin menguatkan bahwa sholat tarawih itu berjamaah. Nah, ini membedakan di antara sholat malam yang pada bulan Ramadan atau sholat tarawih dan sholat tahajud. Nabi sampai mengajak istri-istrinya dan keluarganya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tetapi untuk sholat tahajud,
Nabi bahkan tidak menganjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi membatasi bukan berarti tidak boleh berjamaah. Karena pada satu kasus Nabi tidak mempermasalahkan bagi orang yang mengikuti berjamaah salat malamnya dengan beliau. Jadi memang sholat tarawih lebih utama dilakukan secara berjamaah. Tempatnya boleh dilakukan di masjid, boleh pula di tempat lainnya. Nah kemudian dari segi waktu pelaksanaan, tarawih itu bisa dilaksanakan pada awal malam, kemudian tengah malam, ataupun akhir malam. Semua itu merupakan sunnah Rasulullah. Tetapi awal malam lebih memungkinkan untuk lebih banyak berjamaah. Jadi dilaksanakannya di awal malam, bukan karena ada kekhususan untuk di awal malam. Tapi diperbolehkan tetap ketika dilaksanakan di tengah malam atau nanti di akhir malam itu diperbolehkan. Tapi dilaksanakan di awal malam itu lebih memungkinkan untuk diadakan sholat berjamaah lebih banyak daripada dilaksanakan ketika tengah malam ataupun di akhir malam. Nah ini tidak jadi masalah. Ini berdasarkan satu hadis dari Jubair bin Nufair dari Abu Dzar, ia berkata, kami saum bersama Rasulullah SAW. Ternyata beliau tidak mengimami kami sampai tinggal tersisa 7 malam dari bulan itu. Lalu Rasulullah SAW mengimami setelah lewat sepertiga malam. Lewat dari sepertiga malam itu kurang lebih dari jam 9 malam. Kemudian tidak mengimami kami pada hari ke-6. Kemudian mengimami kami lagi pada malam ke-5 sampai tengah malam. Kami berkata, bagaimana jika Tuhan mengimami kami pada sisa malam-malam kami? Beliau menjawab, siapa yang sholat berjamaah beserta imam sampai selesai, maka telah ditetapkan baginya sholat malamnya. Kemudian ia tidak sholat tarawih sehingga sampai tinggal 3 malam. Lalu beliau mengajak keluarga dan istri-istri beliau, kemudian mengimami kami sampai kami khawatir tidak sempat. Kemudian Jubair bin Nufair bertanya kepada Abu Dzar tentang tadi kaitan khawatir al-falah Nabi itu. Ketika Jubair bin Nufair bertanya kepada Abu Dzar, apa al-falah itu? Jawabannya yaitu sahur. Jadi Nabi mengajak istri-istrinya, kemudian mengimami kami, sampai khawatir tiba waktu sahur. Jadi mungkin ada kemungkinan juga ketika memang dilaksanakan nanti di akhir malam, khawatir nanti sampai waktu sahur. Ketika memang dilaksanakannya, kita tahu bahwa pelaksanaan sholat tarawih bersama Nabi sedikit berbeda dengan kita. Jika kita memang biasanya sudah ketebak gitu. Sholat tarawih berapa lama misalkan 30 menit eta teh tos bilang sakedap gitu. Komo ayeuna upami 7 menit mah 23 rakaat. Luar biasa beberebetan itu. Nah, maka tetap tadi dalam keterangan-keterangannya menunjukkan bahwa waktu sholat tarawih itu awal malam, di tengah malam, dan akhir malam. Nah, ini juga tadi berdasarkan keterangan Umar bin Khattab, kebanyakan orang-orang melakukannya pada awal malam. Ini terjadi karena awal malam lebih memungkinkan untuk orang-orang yang bisa mengikuti dan memungkinkan jamaah lebih banyak jumlahnya. Karena apa? Berjamaah itu akan lebih baik
bila yang mengikutinya lebih banyak. Seperti yang diterangkan dalam satu hadis, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholat seorang dengan seorang lainnya atau berdua lebih baik daripada sholat sendirian atau munfarid. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Dan sholat bersama dua orang lainnya atau tiga orang itu lebih subur daripada sholat dengan seorang lainnya atau sholat berdua. Jadi lebih banyak itu lebih baik ketika sholat berjamaah. Tentulah yang lebih banyak lagi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sholat tarawih boleh dilaksanakan pada awal malam, tengah malam, dan boleh juga pada akhir malam sebelum masuk waktu subuh. Hanya saja kebanyakan sahabat melaksanakan awal malam, atau bahkan di dalam yang lain, di daerah-daerah yang lain bahkan kan ada yang sengaja untuk berjamaah dan melaksanakannya pada tengah malam, tidur terlebih dahulu ba'da isya, terus bangun tengah malam berjamaah. Tapi nu ka masjidna aki-aki hungkul gitu. Kenapa? Ya itu dilaksanakan tengah malam datang ke masjid. Jadi awal malam itu dibilang lebih baik karena jumlahnya lebih banyak. Nah ini kemudian yang jadi kontroversi ketika memang formulasi, kemudian jumlah rakaatnya berapa. Karena memang di kita masih banyak yang melaksanakan sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat, kemudian dengan formulasi yang bermacam-macam, sehingga memang untuk kebenaran dari segi pelaksanaannya ini seperti apa. Kalau beberapa hadis menerangkan pelaksanaan sholat tarawih ada beberapa macam. Jika ditinjau dari segi jumlah rakaat dan formasi rakaatnya, tetapi bagaimana dengan kualitas dan posisi hadis-hadisnya? Pertama, untuk sholat tarawih dan 11 rakaat, 4, 4, 3. Mengenai bilangan rakaat dan kaifiat ini, Ummul Mukminin Siti Aisyah pernah ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, bagaimana cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara sholat tarawih dan juga sholat tahajud. Jika memang tidak ada perbedaan, maka tidak akan ditanyakan kepada Siti Aisyah. Karena ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, kemudian ditanyakan. Nah, bagaimana cara Rasulullah dalam pelaksanaan sholat malam di bulan Ramadan? Maka Siti Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah itu menambah pada bulan Ramadan, juga pada bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan kau jangan bertanya tentang baik dan panjangnya. Beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan pula engkau bertanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Nya tapi ngan duka pangintennya hati tidak tidurna dalam rangka naon gitu. Nah ini dengan jelas dari segi kualitas sholat malam ketika bulan Ramadan, Siti Aisyah menjawab, jangan engkau tanyakan tentang baik dan panjangnya. Ini jadi bukti kualitasnya seperti apa. Jangan sampai di kita seperti apa. Mangga cenah taroskeun ka qoyim cenah. Kumaha qoyim? Qoyim mungkin panjang-panjang cenah abi. Miring cenah. Jangan sampai ada anggapan seperti itu begitu. Tapi memang jangan dibatasi. Kalau ada yang memang nanti dari segi kualitas
lebih banyak, lebih baik, lebih lama misalkan itu lebih baik, silahkan. Cuman memang yang menjadi imam mesti memperhatikan kondisi yang menjadi makmumnya, jangan sampai nanti memadorotkan yang menjadi makmum. Nah, jawaban Ummul Mukminin ini menegaskan bilangan rakaat sholat tarawih itu hanya 11 rakaat, yaitu dengan formulasi 4 rakaat, dan 3 rakaat. Nah, tidak ada keterangan lain yang menjelaskan tentang dalam sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat, kemudian juga formulasinya. Apalagi kaitan dengan tasyahud awal di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Nah, selain ketegasan Siti Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat tarawih atau sholat malam lebih dari 11 rakaat, dapat diambil kesimpulan bahwa para sahabat pun demikian. Sebab para sahabat adalah makmum Nabi. Karena itu bila dikatakan bahwa terdapat sahabat yang berbeda darinya, tentu memang nanti harus ada dalil sebagai penjelasannya. Jadi sholat tarawih hanya 11 rakaat dengan formulasi 4-4-3 tanpa tasyahud awal. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa ada yang sholat tarawih itu 8-3, jadi 8 rakaat langsung. Kemudian setelahnya itu witirnya 3 rakaat. Nah, ketika memang dilihat, memang dalil-dalil yang dimaksud adalah ada, yaitu hadisnya dari Jabir bin Abdullah telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami kami 8 rakaat pada malam Ramadan dan beliau melakukan witir. Maka ketika malam berikutnya kami berkumpul dan berharap beliau akan keluar lagi. Dan kami terus menerus di situ sampai pagi. Kemudian kami masuk dan kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami berkumpul di masjid malam tadi dan kami berharap Anda mengimami kami." Beliau bersabda, "Saya khawatir dianggap wajib atas kalian." Hadisnya ada. Nah, memang jika dilihat hadis-hadis riwayat tentang sholat malam Ramadan dengan 8 dan 3 rakaat, baik berupa amal Rasulullah atau tentang persetujuannya terhadap amalia sahabat itu, tiada ada yang sahih. Kendatipun nanti ini hadisnya banyak diriwayatkan oleh beberapa mukharij. Karena banyaknya orang yang meriwayatkan itu tidak akan pernah merubah kedhaifannya. Karena dalam hadis ini semua jalan melalui seorang rawi yang bernama Isa bin Jariyah al-Ansari al-Madani. Tentang rawi yang bernama Isa ini, Ibnu Adi berkata, hadis-hadisnya tidak mahfuz. Kemudian Ibnu Hajar berkata, fihi layyin. Kemudian An-Nasai berkata, dia itu matruk. Dan Abu Daud berkata, dia munkarul hadis. Karena memang berarti untuk formulasi 8-3 rakaat itu ternyata hadisnya dhaif dan tidak bisa diamalkan. Kemudian bagaimana jika sholat tarawih ini dilaksanakan formulasinya 2-2-2-2 dan 8 rakaat begitu. Kemudian ada berapa witirnya jika ada? Untuk sholat malam Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Khusus di bulan Ramadan, sholat tarawih Rasulullah melaksanakannya dengan 4-4-3 dengan 3 kali salam. Sepengetahuan kami, tidak ditemukan adanya keterangan bahwa Rasulullah melaksanakannya dengan cara yang lain. Adapun
Sholat malam Rasulullah di luar bulan Ramadan terdapat beberapa cara. Di antara lain ada 2 rakaat, sekali salam sebanyak 4 kali, kemudian dengan witir 3 rakaat. Kemudian ketika memang ini sudah jelas, maka ada beberapa juga yang mempertanyakan untuk yang lebih dari 11 rakaat ini seperti apa. Karena memang banyak yang bertanya bahwa, bukannya banyak gitu, keterangan yang menyatakan bahwa sholat dengan 20 rakaat yang dilakukan dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Dengan kata lain, apakah untuk sholat itu yang 21 rakaat, kan bukannya ada begitu dalilnya, atau 23 rakaat. Karena memang ada hadisnya yang memang untuk yang lebih dari 11 rakaat tidak bisa lepas dari kedhaifan. Yang memang salah satu contohnya, salah satu hadis Ani bin Abbasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli fi syahri Ramadana bi ghairi jama'atin 20 rakaatan wal witro. Rasulullah pernah sholat pada bulan Ramadan 20 rakaat dan witir dengan tidak berjamaah. Nah, status hadis ini memang tidak bisa dikatakan sahih, karena memang kesimpulannya di sini tidak ada, Nabi tidak pernah sholat pada bulan Ramadan atau bulan lainnya dengan 20 rakaat dan witirnya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang menyebutkan pula lebih dari itu, bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan ada yang sampai 20 rakaat dengan riwayat yang berbeda-beda. Kemudian ada sholat tarawih yang sampai 27 rakaat. Ada juga yang sampai 39 rakaat sampai 41 rakaat, sampai yang paling banyak itu 47 rakaat. Hadisnya ada begitu. Nah, memang di sini dijelaskan bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat dengan formulasi 4-4-3 tanpa ada tasyahud awal. Kemudian untuk rakaat yang lebih dari itu dapat dipastikan bahwa hadis itu tidak bisa diamalkan karena tidak terlepas bahwa status hadisnya itu, meskipun tadi sampai banyak ada yang 39 rakaat, kemudian 41 rakaat sampai 47 rakaat, itu tidak bisa diamalkan.